Gadis yang kau sudah menangis terlalu lama, ini Tuhan katakan. Dengarkan gadis, Anda cantik. Anda masih muda. Anda berada di puncak Anda. Tuhan mencintai Anda dan masa depan Anda cerah. Anda kuat dan seluruh masa depan Anda ada di tangan Anda. Dalam sistem pemikiran Anda, dalam keputusan Anda, dalam tindakan dan kelembahan. Mengapa menghabiskan waktu dengan kepala tunduk rendah? Mengapa menghabiskan waktu untuk melihat kembali peluang yang hilang dan orang-orang yang meninggalkan hidup Anda? Lupakan hal-hal yang ada di belakang dan tekan ke arah sasaran. Dari panggilan yang lebih tinggi, panggilan yang lebih tinggi. Anda terhubung untuk hal-hal besar. Jadi mengapa puas dengan pucundang? Saya tahu hidup ini penuh dengan berbagai hal yang pasang surut. Kita tidak selalu mendapatkan semua yang kita rencanakan atau bersiap untuk mendapatkan. Tetapi itulah sebabnya Anda kehilangan beberapa, tetapi Anda tidak harus menyalahkan diri sendiri. Begitu keras atau menyerah ketika tujuan Anda tidak tercapai. Atau akhir yang Anda inginkan untuk suatu masalah tampakkan menghindari Anda dari rasa sakit. Anda memikul beban yang Anda pikul adalah semua petunjuk bahwa Anda memiliki masa depan dan harapan, dan kamu tidak boleh membiarkan apapun. Buang usaha Anda atau potong visi Anda. Amsal pasal 4 dan ayat 7 memberitahu Anda bahwa hikmah adalah hal yang utama. Karena itu dapatkan kebijaksanaan dan dalam semua kemampuan Anda. Mendapatkan pemahaman tentang siapa Anda dan apa yang dapat Anda capai. Anda adalah giat tidak membiarkan masalah hidup bergerak. Anda dari menjadi Anda yang sebenarnya cinta Tuhan mengatakan. Rasa sakit dan setiap masalah yang Anda rasakan bahwa bukan dari Dia yang akan kita bukan, tapi Tuhan menunjukkan kelas kasihan. Jadi berhenti menangis dan memukuli diri sendiri. Lihatlah ke lengan Yesus yang selalu terbuka, kurangi mengambil di sana. Dan belajar bijaksana. Kita terkadang terus mendorong sesuatu yang tidak kita butuhkan di hari esok, dan kita berduka ketika mereka pergi. Mengapa berjuang keras untuk hal-hal yang tidak berharga? Waktu Anda atau tidak penting dalam keputusan takdir Anda. Pindah dari asosiasi atau perusahaan. Ketika orang membuat Anda merasa ingin menyerah, Anda harus pergi. Menjauhkan Roh Kudus di dalam dirimu akan mengatur hidupmu. Ubah perusahaan Anda menjadi orang yang membangun, bukan orang yang merobohkan atau menghalangi mimpi. Luangkan waktu untuk diri Anda sendiri dan tantangan yang Anda hadapi dalam hidup Anda membutuhkan pendekatan yang tepat. Atau percobaan yang tidak tertantangi menyebabkan kehancuran diri. Tetapi Anda terprogram untuk hal-hal besar. Percayalah. Jadilah gadis percaya diri. Anda api. Mengapa menahan kepala Anda saat satu-satunya dorongan yang benar-benar Anda butuhkan ada di tangan Anda, di dalam dirimu? Di mana pikiran yang sehat yang telah kamu pelajari sejauh ini? Di mana wanita kuat yang dapat mengatasi dan mengubah dunia dengan kekuatan pikirannya, kemauan, dan tindakannya? Mengapa Anda melupakan semua ini dan bunuh diri? Atas kejadian-kejadian dalam hidup Anda lebih banyak hal dalam hidup Anda. Anda dibuat dari lebih banyak jam. Pasal 1 dan ayat 3. Kerja ketaatan, biarkan saja memberitahumu. Ibrani pasal 13 dan ayat 5 mengatakan, biarkan karakter dan moral Anda di posisi terbesar dari cinta, uang, termasuk kekerasan, hilang dan keinginan untuk duniawi, harta benda, dan puas dengan hadiahmu, keadaan, dan dengan apa yang Anda miliki untuk Dia. Tuhan sendiri telah mengatakan, saya tidak akan dengan cara apapun mengecewakan Anda atau menyerah atau meninggalkan Anda tanpa dukungan. Saya tidak akan meninggalkanmu, tak berdaya atau meninggalkan atau mengecewakan Anda,
atau rilekskan pegangan saya. Anda tidak bisa tahan bersama lagi bernahak. Sarah dalam kitab Genesis saat dia, semua orang telah menyerah pada dewa pembuahannya, muncul untuk dan membuatnya memuji. Bagaimana dengan Esther dalam kitab Esther? Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi sesuatu yang istimewa, apalagi seorang ratu, tetapi Tuhan menyukainya dan mengubah tawanya menjadi bangsawan. Jadi gunung apa yang menurutmu terlalu tinggi untuk didaki? Rasa sakit apa yang Anda rasakan tidak dapat dilepaskan atau ditangani Anda? Mungkin tidak bisa, tapi inilah kabar baik Tuhan. Bisa. Pernahkah Anda berdiri di depan mural dan melihat diri Anda belakangan ini? Anda akan dikagumi melihat betapa cantiknya Anda. Aku memberitahumu kebenaran ini. Cinta Tuhan menggantikan semua percobaan hidup ini. Harus Anda hadapi atau sedang Anda alami. Mengapa tidak melihat masalah atau tantangan dan melihat sebagai hal kecil? Mengapa tidak meyakinkan diri sendiri bahwa Tuhan saya lebih besar dari tantangan atau dewa percobaan apapun? Telah mendengar tangisan Anda dan telah melihat air mata Anda yang tersembunyi. Dari ini Tuhan berkata, sudah cukup. Semua rasa sakit dan semua air mata Anda, saya telah mendengar. Saya mendengar. Tuhan berkata kepada Anda, hari-hari mencambuk Anda telah berakhir. Dia mengambil potongan-potongan hidup Anda, mengubah menjadi sesuatu yang indah. Nyatakan ini hari dan setiap hari untuk diri sendiri. Saya kuat, saya cantik, saya seorang pengambil tujuan. Saya tidak mengizinkan tantangan mengatur keputusan dan diri saya adalah bahan panutan bagi orang lain. Situasi dalam membuat saya tetap rendah. Saya bangkit seperti elang yang telah saya lihat. Cahaya setelah belokan. Saya punya Tuhan oleh saya. Sisi sehingga tidak ada yang bisa menggerakkan saya. Semua mimpiku karena Kristus telah datang. Bagiku, aku bukan lagi seorang pecundang. Cinta ayah lebih dari cinta pria manapun atau cinta yang bisa diberikan pria manapun padaku. Saya tidak membutuhkan manusia untuk mencapai tempat yang lebih tinggi. Semua yang saya butuhkan telah saya temukan melalui cinta Tuhan dan cinta yang telah ditunjukkan terhadap saya hari ini, karena bahkan Alkitab bahwa sebelum saya membentuk Anda di dalam rahim, saya mengenal Anda. Sebelum Anda lahir, saya memisahkan Anda. Saya menunjukkan Anda sebagai seorang nabi. Bangsa dewa sudah tahu bahwa waktunya akan datang ketika Anda akan melalui pencobaan dan telah ketahuilah dalam setiap percobaan yang Anda alami, Tuhan the storm you see today, trust me, it will pass. Dan itu akan membangun Anda untuk kebesaran. Percaya diri Anda sendiri. Pada diri sendiri, saya bisa membuatnya tidak peduli cobaan melewati sebagian besar dari semuanya. Bebanmu, air matamu yang sudah lama, Tuhan telah melihatnya dan itu sedang dihapus. Air mata yang telah Anda bagikan begitu lama, Tuhan telah melihatnya dan sedang menghapuskan sekarang. Bicaralah pada situasi itu dan katakanlah, tidak lagi Tuhan telah mendengarkan saya. Hari ini saya menang. Saya akan menetapkan tujuan saya lagi dan saya akan mencapaikan hidup saya menjadi bermakna. Karena Kristus telah melakukan ini untuk saya selalu positif. Bahkan ketika segala sesuatu di sekitar Anda yang negatif, ketika orang lain menangis terus berkata, ada yang mengangkat bagi saya. Kata-kata Anda mendorong dunia Anda. Pengakuan Anda mencontohkan kepemilikan Anda. Anda adalah diri Anda sendiri yang Anda akui. Berhenti menangis, sudah selesai. Jika video ini telah memberkati Anda.
blessed you.